Saya jelas gak ya? Putus-putus, Bu. Putus-putus. Putus tadi, Bu. Putus-putus, Bu. Kalau sekarang masih putus-putus? Normal, Bu. Sudah tidak, Bu. Udah aman. Aman, Bu. Ini yang RD udah pada absen semua atau belum? Soalnya saya mau nampilin barcode untuk kelas RC-nya. Sepertinya sudah, Bu. Oke, oke. Silahkan yang RC absen.
Teman-teman, slide saya kelihatan nggak ya? Lihat, Bu. Udah ya? Saya nggak akan nunggu lagi, udah 15 menit. Jadi kalau ada teman-teman kalian yang belum join, ini kan harusnya kalian kalau full semua kayaknya 100 kalau saya nggak salah ya. Jadi ada sekitar 13-an ya yang belum hadir. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu malam nih. Malam ya. Baik teman-teman, pertama-tama saya mau minta maaf ya karena harus diganti lagi. Sebenarnya saya lebih suka offline ya, cuma karena saya cukup full tadi pagi sampai sore, jadi kelasnya saya geser ke malam. Baru mungkin kan malam kalian mungkin ngerjain tugas atau mungkin istirahat ya. Jadi kita akan melanjutkan materi keempat ya, pertemuan keempat. Yang akan kita bahas hari ini adalah proses manajemen pada industri pertambangan. Seperti biasa, teman-teman saya pengen 2 atau 3 orang atau bisa 4 orang ya, karena ini ada 2 kelas untuk mereview. Yang pertama Ferdinand, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Latvelazo dari kelas manajemen tambang D. Jadi hasil dari yang saya ingat di pertemuan 3 kemarin, Ibu menjelaskan mengenai unsur manajemen, tingkat manajemen, juga tuh ada perkembangan ilmu manajemen. Nah, di unsur manajemen itu ada manusia, ada 5M sama ada 6M tergantung dari sumber yang kita baca. Itu ada salah satunya ada man, materials, mesin, metode, dan money, serta market. Selanjutnya ada tingkatan manajemen, itu ada top manajemen, middle manajemen, juga first line manajemen. Selanjutnya perkembangan ilmu manajemen itu ada manajemen ilmiah, teori administrasi, pendekatan hubungan manusia, penyelidikan operasional, manajemen dengan pendekatan sistem, manajemen dengan pendekatan situasional. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ferdinand. Silakan berikutnya Verly Putra. Terima kasih Verly. Tolong seperti biasa untuk ketua kelas dicatat namanya ya. Berikutnya Rizky Setiawan. Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih atas waktu yang disempatkan. Saya Rizky Setiawan dengan NIM ujung 163 dari kelas manajemen RC. Jadi di sini saya akan menambahkan dari hasil paparan dari teman-teman. Di sini saya akan menambahkan saja terkait tingkatan manajemen, bahwasanya yang sudah dijelaskan ada 3 tingkatan manajemen. Itu yang pertama ada top manajemen, kemudian ada middle management, dan juga ada first line management. Yang dimana seperti yang telah dicontohkan waktu kelas offline kemarin, bahwasanya itu seperti halnya kita contohkan di dunia perusahaan pertambangan, yang dimana top management ini ialah orang yang pemegang saham gitu, dan juga ada komisaris dan juga ada CEO. Dan untuk di middle management itu kemarin dicontohkan ada KTT, kemudian ada GM, ada manajer, dan juga ada staff independen. Dan untuk di first line management itu ada SPV yang bagian lapangannya, dan juga ada foreman ataupun pengawas.
Dan untuk, selanjutnya itu dijelaskan juga, dengan Verly itu terkait perkembangan ilmu manajemen, yang di mana, Verly tadi cuman hanya menyebutkan, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait, perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama itu ada manajemen ilmiah, yang di mana manajemen ini nih, pada perencanaan tingkat operator. Nah, kemudian ada teori administrasi, yang di mana ini pasti berkaitan dengan, administrasi. Dan juga ada pendekatan hubungan manusia, yang di mana, pendekatan ini memberikan apresiasi terhadap, karyawan dalam suatu perusahaan itu sendiri. Dan juga ada penyelidikan operasional, yang di mana dikenal, dengan, penyelidikan kuantitatif, gitu. Dan juga ada manajemen dengan pendekatan sistem, yang di mana yang kita ketahui bahwa sistemnya adalah sekumpulan, elemen-elemen yang memiliki keterkaitan dan juga memiliki tujuan tertentu. Dan juga yang terakhir ada manajemen dengan pendekatan situasional, yang di mana dikembangkan dari manajemen sebelum-sebelumnya dengan pendekatan, situasional ini. Mungkin itu Bu yang dapat saya jelaskan dari hasil pembelajaran di minggu ketiga kemarin. Terima kasih. Terima kasih Rizky. Tadi ada satu lagi ya, Dilan ya? Ya Bu, saya Bu. Ya, silakan. Mungkin sedikit nambahin tadi Bu, udah yang dijelasin Rizky dari minggu kemarin itu udah lengkap, tapi mungkin ada yang sedikit saya tambahin. Kemarin tuh waktu itu Ibu sempat nyinggung tentang eh, kaitannya teori sistem dan manajemen, yang dimana sistem itu sekumpulan elemen yang saling berkaitan dan memiliki fungsi atau tujuan. Lalu manajemen itu yang merencanakan, mengorganisasikan, atau memimpin dan mengendalikan. Nah, ke terkaitannya manajemen dan sistem ini yaitu memastikan tujuan dari suatu sistem tercapai. Lalu untuk penjelasannya juga kemarin seperti dijelaskan teman-teman tadi, ada unsur manajemen yang itu ada man material, machine method, money, market, dan enviro. Lalu juga ada tingkatan manajemen yang dimana itu ada top manajemen yang paling atas, middle manajemen, lalu first line manajemen. Ada juga pengembangan ilmu manajemen yang di sana mana terdapat manajemen ilmiah, teori administrasi, pendekatan hubungan manusia, penyelidikan operasional, lalu manajemen dengan pendekatan sistem, dan manajemen dengan pendekatan situasional. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih Dilan. Baik teman-teman, ini udah gak ada yang pengen kan ya? Tadi saya lihat ada beberapa tapi udah pada nggak mau kayaknya, udah disebutin semua. Tolong nanti kalau misalnya suara saya kurang jelas disampaikan ya, karena sinyal di sini kayaknya agak kurang bagus. Dari apa yang teman-teman sampaikan, saya menangkap bahwa, eee, alhamdulillah teman-teman pada paham lah ya apa yang saya jelaskan kemarin. Kalau kita agak mundur ya, penjelasan kita pada pertemuan pertama itu kita bicara tentang teori sistem. Kemudian pada pertemuan kedua kita berbicara tentang manajemen sistem kompleks, dan pada pertemuan ketiga baru aja pekan kemarin kita bicara tentang definisi dan juga bagaimana perkembangan ilmu manajemen. Yang hari ini akan dilanjutkan pembahasan tentang manajemennya, terkhusus pada proses manajemen di industri pertambangan. Tolong teman-teman, karena ini online, saya nggak bisa mastiin teman-teman pada fokus atau enggak. Saya juga nggak tahu ini apa lagi pada sambil tiduran atau gimana. PPT saya, walaupun saya kasih ke teman-teman, isinya hanya poin. Penjelasannya, saya harap teman-teman bisa mencatat. Saya juga sudah menyampaikan mungkin berkali-kali, untuk soal UTS itu diambil dari apa-apa yang saya tanya, apa-apa yang kemudian saya jelaskan. Dan saya rencananya UTS-nya itu akan esai ya. Saya tidak bikin pilihan ganda. Karena kalau pilihan ganda kan terlalu mudah ya. Ya tolong kerjasamanya. Baik, kita oke, ini deh sebelum saya menjelaskan, ada nggak teman-teman di sini yang mau menjelaskan atau menyampaikan pendapatnya? Atau mungkin sebelumnya pernah baca, pernah tahu, pernah dengar, apa aja sih proses di dalam manajemen itu sebenarnya? Kalau ada yang mau silakan, bisa raise hand. Aska, silakan Aska. Baik Bu, izin izin menjelaskan sedikit tentang proses manajemen ya Bu, yang saya ketahui. Kalau proses manajemen itu pertama itu kita harus menentukan apa sih tujuan kita, tujuan bersama gitu ya Bu. Kemudian dari tujuan itu terbentuklah struktur, yang dimana struktur itu bisa jadi
dari ketua, anggota, sama divisi-divisi yang membagi untuk mencapai tujuan bersama gitu Ibu. Itu yang saya ketahui Bu. Oke, makasih ya, Ska. Ada lagi satu orang yang mau? Mungkin cewek-cewek ini pada gak ada suaranya ya. Nah, ini ada Raihan sama Nurendra, silakan. Izin Ibu, sebelumnya perkenalkan nama saya Nurwendra Fatiha, saya dari kelas manajemen tambang RC. Tahapan proses manajemen industri pertambangan itu ada 4. Yang pertama itu kita merencanakan. Tahap awal itu perencanaan tambangnya, Ibu. Yang kedua tuh ada pengorganisasian atau yang tadi disebut Kak Aska, menentukan struktur organisasi suatu perusahaan tersebut. Setelah itu melakukan koordinasi rutin dengan pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Setelah itu baru melakukan pengontrolan agar hasil penambangan, proses produksi, penjualan, serta dampak lingkungan dapat terpantau dan terkendalikan. Seperti itu, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Nurendra. Silakan satu lagi Raihan ya. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Izin diri, perkenalkan nama saya Rehan Farel dengan NIM 122370195 dari kelas RC Bu. Izin Bu untuk yang pertama itu, kalau dari saya pribadi yaitu yang pertama ada perencanaan, di mana perencanaan ini dia adalah salah satu yang paling pertama untuk di tambang itu adalah perencanaan tambang, yaitu seperti desain pit, jadwal penambangan, rencana produksi, dan lain-lain. Nah selanjutnya itu ada menyusun struktur Bu, yaitu di mana membagi tugas atau wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan keahlian, dan menentukan alur komunikasi dan koordinasi agar kegiatan produksi berjalan. Terus selanjutnya yaitu ada pengarahan. Nah, di mana pengarahan ini adalah memberikan instruksi dan bimbingan kepada karyawan agar rencana kerja dapat terlaksana. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada pengendalian atau controlling. Nah, pengendalian ini adalah memantau kinerja dari setiap karyawan untuk dapat bisa melaksanakan kegiatan atau suatu aktivitasnya itu terdapat terkontrol lah untuk selalu menerapkan safety yang aman Bu, ataupun bekerja dengan aman, dengan baik. Itu aja Bu, terima kasih banyak. Ya, makasih Raihan Farel. Jadi apa-apa yang teman-teman kalian sampaikan tadi udah benar ya, hanya saja belum utuh. Jadi akan saya lanjutkan. Slide-nya kelihatan kan, berganti kan slide-nya? Nanti Ya. kelihatan Bu. Oke, jadi secara umum ya ketika kita membicarakan tentang sebuah organisasi atau bisa kita bilang dalam hal ini adalah kita berbicara tentang perusahaan, tentu perusahaan itu dia pasti punya tujuan. Entah tujuannya 1, 2, 3, 4 pasti punya tujuan. Nggak mungkin enggak. Nggak ada orang tuh lagi, apa ya, lagi bad mood atau lagi boring atau lagi bosen gitu kan, terus, bikin perusahaan yuk, bikin-bikin aja, itu nggak mungkin. Bahkan mungkin ketika berbicara kalian kuliah punya tujuan, kalian mungkin magang punya tujuan, kalian bikin skripsi punya tujuan, kalian hidup pun punya tujuan, ke arah mana sebenarnya hidup kalian mau diarahkan. Begitu pula ketika kemudian kita bicara tentang perusahaan. Otomatis perusahaan itu dia pasti punya tujuan. Nah, untuk mencapai tujuan atau kemudian, apa ya bahasanya, agar tujuan-tujuan daripada perusahaan atau bisa kita bilang agar perusahaan itu dia bisa digerakkan gitu ya, maka, ada proses-prosesnya. Jadi bisa kita katakan proses manajemen itu sebenarnya berbicara tentang kegiatan-kegiatan untuk, mencapai tujuan atau kegiatan-kegiatan yang, dilakukan oleh sebuah perusahaan atau sebuah organisasi. Nah, tadi teman-teman udah ada yang sempat menyebut penetapan tujuan, ada yang bicara tentang organisasi, ada yang berbicara pengendalian, udah masuk semua. Nah, kalau kita kelompokkan sebenarnya proses manajemen itu dia ada 6. Kalau kita bicara secara umum ya itu ada 6. 6 itu yang pertama adalah goal setting. Jadi nentuin tujuannya dulu nih. Ini perusahaan dia mau jadi perusahaan seperti apa? Atau kalau misalnya kita urai lah gitu ya. Ini perusahaan dia tuh nanti ingin menghasilkan berapa banyak
nikel atau kemudian emas, berapa ton per bulan, berapa ton per tahun misalnya, itu harus ada kejelasan. Jadi mungkin kalau penetapan tujuan teman-teman bisa juga dilihat di website-website, perusahaan tambang, itu banyak banget ada yang kayak, eee, apa ya, menjadi perusahaan yang peduli pada lingkungan, menjadi perusahaan kawasan industri nikel, berbasis nikel yang mendunia. Pokoknya banyak, silakan teman-teman bisa lihat di visi misi mereka. Bahkan di beberapa website itu, website perusahaan tambang itu juga, memberitahukan ya tingkatan manajemen yang ada dalam perusahaan mereka. Sampai kayak nama-namanya bahkan ya, direkturnya siapa, direktur utamanya siapa, kemudian komisarisnya siapa, manajernya siapa, itu biasa juga ada. Atau juga mungkin kalau teman-teman magang atau sekarang yang lagi magang terus lagi ikut, atau mungkin dengar dari cerita teman, apa ya, cerita senior mungkin gitu. Nah, jadi yang pertama itu harus ada yang namanya penetapan tujuan dulu. Nanti ini akan saya urai sebenarnya di slide-slide berikutnya. Ini secara umumnya dulu, ada penetapan tujuan, kemudian perencanaan. Perencanaan ini apa? Ya kan nggak mungkin kita bicara tujuan aja tapi nggak merencanakan gimana cara menggapai tujuan kan. Ya sama ketika kamu kemudian misalnya tujuan kamu dari rumah ke kampus, lah kan nggak mungkin kamu, ya udah yang penting tujuan saya ke kampus, ya pasti ada perencanaan, apa yang kamu siapin, gimana, cara kamu untuk nyampe ke sana. Kalau misalnya kamu menghadapi hambatan atau tantangan di jalan gitu ya, apa yang harus kamu lakukan? Yang intinya kamu harus tetap mencapai tujuan itu. Itu dalam perencanaan nanti akan diurai. Kemudian, setelah planning, jadi tujuan, kemudian planning, kemudian staffing. Staffing ini sebenarnya berbicara tentang SDM ya, sumber daya manusia. Jadi kita milih orang-orang lah ya, kan nggak mungkin perusahaan itu walaupun milik sendiri ya atau milik keluarga kan nggak mungkin dia doang yang bekerja, pasti dia butuh orang-orang, dia butuh para ahli, dia butuh, mind planner misalnya, dia butuh orang-orang pada divisi-divisi, dia butuh orang lingkungan, dia butuh orang, eee, apa, hidrologi, hidrogeologi misalnya. Setelah ini saya coba ulang-ulang ya biar teman-teman mungkin bisa, apa ya, dengan pengulangan saya teman-teman kemudian bisa menghafal, walaupun yang saya inginkan sebenarnya teman-teman tuh memahami. Hafalnya bagian mana ya, bagian urutannya aja biar ketika teman-teman mungkin menulis, teman-teman mungkin menjelaskan, itu menjadi lebih mudah. Jadi yang pertama goal setting, yaitu penentuan tujuan, kemudian planning, kemudian membuat rencana, yang ketiga staffing gitu ya, untuk, eee, mengontrol atau mencari para pekerja, orang-orang yang dibutuhkan dalam perusahaan itu atau dalam sebuah organisasi. Yang keempat, directing, pengaturan, gimana ngaturnya. Jadi bukan cuma ngambil mereka tapi cuma juga diatur. Kemudian supervising, kita mengawasi, biasanya ini tugasnya supervisor gitu ya, mengawasi dan kemudian pengendalian atau controlling yang tadi disebut terakhir itu ya, atau kemudian controlling, di mana, kita memastikan apakah tujuan yang ditetapkan tadi dengan, eee, atau rencana yang udah diatur tadi dengan kenyataan di lapangan, atau hasil dari pekerjaan yang udah selesai itu sesuai apa enggak dengan, perencanaannya. Kalau misal tidak sesuai, maka dia harus mengulang. Ke arah mana dia? Kembali ke perencanaan. Apakah ada yang salah di dalam perencanaan ini? Ataukah kemudian harus direvisi perencanaannya? Jadi bisa kita katakan bahwa proses manajemen ini dia tuh sifatnya dinamis. Dinamis itu maksudnya adalah, dia tuh bisa diputar-putar gitu loh, tahapannya tuh bisa kembali ke awal gitu ya. Terus misalnya lanjut ke tahapan 3 4 5 6 bisa kembali lagi. Nah, yang paling kental itu hubungan antara pengendalian sama perencanaan. Karena di pengendalian inilah kita melihat apakah sudah sesuai perencanaan itu dengan hasil. Kalau nggak sesuai ya kita kembali lihat ke perencanaannya, apakah ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan atau tidak. Atau mungkin ada perencanaan yang keliru, bisa saja. Yang kemudian nanti direvisi atau kemudian diperbaiki. Nah, untuk itu, agar proses manajemen ini dia berjalan gitu ya, atau proses tadi itu dari penetapan tujuan, kemudian perencanaan, kemudian staffing, kemudian, directing, pengaturan, supervising, dan juga kemudian controlling, atau pengendalian, maka di sini dibutuhkan, manajer yang memang mumpuni gitu loh ya, manajer yang punya kapasitas. Si manajer ini dia butuh yang namanya prasarana dan sarana, dia butuh fasilitas fisik, dia butuh alat bantu. Di antaranya itu bisa dia bukan bisa ya, dia butuh yang namanya kekuasaan.
dia butuh karena kan untuk mengendalikan orang, untuk mengarahkan orang ya, dia pemimpinnya, dia punya kekuasaannya, dia punya wewenang itu. Kemudian ada tujuan orientasi, kemudian dia butuh tim gitu ya, dia butuh kejelasan tadi, dia butuh kejelasan tujuan dan juga kemudian dia butuh sumber daya yang lainnya. Dan di sini, di slide berikutnya ini diurai. Kalau tadi kita kan menyinggung tentang, kekuasaan gitu ya. Salah satu yang kemudian dibutuhkan oleh manajer untuk memastikan proses manajemen itu berjalan, dia butuh yang namanya kekuasaan. Nah, kekuasaan ternyata tuh terbagi juga. Kalau di sini berdasarkan, buku ajar, referensi buku ajar yang saya ambil, itu dia dibagi kekuasaan itu menjadi 5. Apa aja? Yang pertama adalah kekuasaan formal. Ya dengan kata formal saja ini sebenarnya udah nunjukin ya bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan formal itu seseorang yang memang punya posisi, punya jabatan, jadi dia tuh berhak untuk mengarahkan, ngatur, nyuruh-nyuruh tanda kutip gitu ya, orang-orang yang ada di bawah dia, bisa ngatur. Itu kekuasaan formal yang dibutuhkan sama, eee, manajer. Selain kekuasaan formal, dia butuh yang namanya kekuasaan untuk memaksa atau untuk menghukum. Suka gak suka, ketika kita berhadapan dengan manusia, seringkali ada yang agak pemberontak gitu ya, ada yang nurut, ada yang agak pemberontak, yang nggak mau dengar. Nah, maka, pada tahapan ini, itu bisa dipakai kekuasaan untuk menghukum atau memaksa, atau ngasih sanksi lah gitu ya. Kemudian berikutnya kekuasaan untuk memberikan penghargaan. Ada orang-orang yang, supaya kita dapat loyalitasnya, kesetiaannya, supaya dia itu kemudian, semangat bekerja, kemudian menghasilkan atau membuat produktivitas dari pertambangan itu kemudian meningkat. Nah, maka dibutuhkan dia itu memberikan penghargaan. Dia, apa ya, ngasih apresiasi, ngasih bonus lah, atau sesuatu yang menyenangkan hatinya para pekerja atau orang-orang yang di bawah manajer itu, atau di bawah manajemen, terkhusus manajemen itu ya, first line management yang di bawah itu. Kemudian ada yang namanya kekuasaan yang bisa menyebabkan orang lain mengikuti atau melakukan peniruan. Ini lebih kepada, gimana pribadi dari pemimpin tersebut atau dari manajer tersebut. Ap Kalau dia semakin, apa ya, bisa dibilang dia ini menjadi teladan lah, kerjanya bagus gitu ya, orangnya menyenangkan, dia juga menghargai orang lain. Karena kadang-kadang manusia itu, eee ada yang kamu nggak perlu ngejelasin panjang lebar, ada yang kamu nggak usah marah-marah, ada nggak usah kamu nyuruh-nyuruh, kamu tunjukin dia ikut. Dia kayak menjadikan, sosok sosok tersebut tuh sebagai, "Wah ini orang keren gitu, saya harus ngikutin, gimana dia bekerja, karirnya bagus," dan sebagainya. Kemudian yang terakhir atau kemudian kekuasaan yang kelima atau kekuasaan yang mungkin aja dibutuhin nanti sama si manajer adalah kekuasaan yang ditimbulkan oleh keunggulan pengetahuan, pengalaman, kemampuan, dan keterampilan. Ini lebih ke arah dia ini ahli gitu ya, dia punya kapasitas. Misalnya ketika orang berdebat persoalan apa tuh, saya lupa tuh kemarin ada yang sempat nanya ya, ada perbedaan antara orang di lapangan gitu ya, dengan manajemen yang bagian atas, yang mana manajemen bagian atas ini dia nggak ngerti apa yang terjadi di lapangan. Nah, maka, yang memungkinkan untuk memutuskan itu adalah para ahli. Kalau memang bicara tentang lereng, ya berikanlah kepada orang geotek gitu loh, nggak mungkin diberikan kepada orang hidrologi atau hidrogeologi, kurang nyambung. Jadi ada keahlian-keahlian khusus yang kemudian dibutuhkan dan, dia kemudian akan mengontrol hal itu. Nah, tadi yang saya sampaikan ke teman-teman bahwa ada yang namanya proses manajemen kan, atau kegiatan-kegiatan yang dilakuin untuk membuat perusahaan itu berjalan, kemudian untuk membuat perusahaan itu menggapai tujuannya. Yang pertama, itu ada goal setting ya, atau menentukan tujuannya dulu. Nah, penentuan tujuan ini dia adalah tahap pertama, tahap awal banget. Jadi nggak bisa tuh kita, ya udah kita bangun dulu perusahaannya, kita bikin, struktur hierarkinya, nggak begitu. Karena struktur hierarki, struktur atau hierarkinya tadi di dalam perusahaan itu harus ngikutin tujuan. Kan sama ketika kamu misalnya tujuannya tadi, ke tempat wisata lah gitu. Lah kamu nentuin dulu tujuannya, nanti kalau kamu udah nentuin, kamu butuh siapa aja untuk bisa ke sana. Oh ada sopirnya, oh kalau sampai sana ternyata harus nyebrang laut, oh berarti ada, orang yang bisa ngendarain misalnya kapal atau speedboat lah, atau kemudian orang yang, sampai di sana harus ada yang bisa ngendarain mobil.
atau kemudian harus ada guide yang bisa nunjukin. Nah, itu kan tergantung ke tujuan kamu dulu. Kalau kamu udah punya tujuan, maka di situ kamu mudah nyari orang-orang yang cocok untuk melanjutkan, atau untuk mengupayakan tujuan itu bisa tercapai. Jadi, sebenarnya fungsi daripada tujuan ini menyatukan pandangan ya. Sebelum-sebelumnya ada yang pernah bertanya itu kan, gimana cara untuk menyamakan pandangan lah. Ya maka di sini, di tujuan ini, jadi dipastikan tujuan ini betul-betul dipahami sama seluruh orang yang ada dalam perusahaan itu. Dan betul-betul diyakini. Sehingga walaupun nanti mereka mungkin ada perbedaan, ya udah kita kembali aja, kita tujuannya apa? Ingin menjadikan perusahaan ini seperti apa? Lah berarti kalau perbedaan ini hanya perbedaan karena ego, ya berarti harus ditundukkan egonya. Harus kayak, ya udah kita kan menginginkan perusahaan ini menjadi perusahaan yang besar, perusahaan yang mendunia, perusahaan yang kemudian, bermanfaat untuk masyarakat. Ya berarti kembali ke arah sana. Kemudian bisa kita katakan, ya penetapan tujuan berarti kan target lah ya, atau sasaran yang pengen dicapai oleh perusahaan itu. Maka di sini, si manajernya jadi penetapan tujuan itu ditentukan oleh top management, ya, ditentukan oleh top management. Ada yang mau itu, mau bertanya, mau ngomong? Ini kan karena saya nggak kelihatan ininya ya, apa namanya, Google Meet-nya, nanti kalau misalnya ada yang mau menyampaikan silakan bisa langsung nyalain mic-nya aja ya, tapi jangan rame-rame lah, satu-satu. Jadi saya lanjutkan dulu ya teman-teman, nanti baru kita masuk ke sesi diskusi. Jadi manajer itu dia tugasnya mengarahkan organisasi mencapai tujuan. Nah, manajer itu kalau kalian ingat, dia kan berada pada middle ya, pada middle management. Nah, jadi fungsi middle management itu menyambungkan apa yang menjadi kebijakan dari top management. Nah, si top management inilah yang nentuin visi misi perusahaan gitu. Dia nentuin tujuan perusahaan ini mau diarahin kemana. Nanti si middle management jadi mengartikan. Jadi, eee, kalau dari top management itu dia memberikan penjelasan tujuan itu secara rinci lagi, itu sama first line management. Akan lebih kayak dibikin jadwal per hari. Kalau yang di atas kan itu jangkanya jangka panjang ya, per tahun. Kalau mulai ke bawah tuh ya per bulan sampai kemudian per hari shift-shift-nya. Jadi keberhasilan, pencapaian tujuan ditentukan oleh kemampuan. Jadi gimana supaya tujuan ini bisa tercapai? Ternyata kita bicara nggak sekedar bicara tentang orang yang bikin tujuan, atau orang yang mengurai tujuan, atau orang yang mensosialisasikan tujuan ini sampai ke tingkatan manajemen paling bawah. Tetapi kita juga kemudian berbicara tujuannya itu sendiri. Jadi tujuan itu bagus gak gitu ya, tujuan itu jelas gak, tujuan ini masuk akal gak, make sense gak nih buat digapai lah. Makanya, selain memang butuh kemampuan daripada manajer, harus ada tujuan yang, dia tuh meliputi beberapa sifat. Nah, di sini ada sekitar 4 ya. Jadi tujuan yang baik adalah tujuan yang pertama, dia tuh harus spesifik. Selain spesifik, dia realistis. Selain realistis, dia harus terukur dan kemudian terbatas waktu. Ini sebenarnya ya, kalau teman-teman pembahasan manajemen, manajemen ini pembahasan yang Eee, bisa dipakai bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak sekedar bicara tentang, organisasi, nggak sekedar kemudian berbicara juga tentang perusahaan tambang, termasuk ketika kalian misalnya pengen sukses gitu ya. Ya kalian harus nentuin sukses yang kalian maksudkan seperti apa, dan menggapai kesuksesan itu dengan cara apa. Saya butuh apa aja, fasilitas, sarana prasarana seperti apa, dan ketika saya mengalami hambatan, apa yang kemudian saya lakukan. Atau kalau teman-teman mungkin pernah belajar ada namanya analisis SWOT. Analisis SWOT itu berbicara tentang, gimana kita mengambil keputusan berdasarkan pada S itu strength, kekuatan kita, kemudian weakness, kelemahan, kemudian opportunity, itu peluang, sama T-nya tuh threat, jadi ancaman. Jadi kita melihat kita punya kelebihan apa gitu ya, kita punya kekurangan apa, kemudian kita punya peluang apa, apa nilai plus-nya gitu loh, dan kemudian kita akan mengalami hambatan apa, ancaman apa dari luar.
Nah, itu kalau teman-teman bisa petakan, teman-teman bisa ngatur, itu akan menjadi jelas untuk menggapai sebuah tujuan tadi. Nah, yang dimaksud dengan spesifik, spesifik itu kan apa ya, rinci gitu, jelas gitu ya. Misal, target kita untuk produksi ya, itu harus 100 misalnya, 100.000 ton per bulan misalnya, atau di bulan ini. Itu tapi kalau dia hanya pokoknya intinya tujuan kita adalah meningkatkan produktivitas. Lah gimana maksudnya berapa banyak, ini nggak jelas. Semakin nggak jelas, semakin bikin orang bingung. Semakin orang bingung ya nggak ada yang bergerak. Kalaupun bergerak menjadi serampangan atau kemudian tugasnya akan saling tumpang tindih. Nah, sama pula tadi misalnya kalau teman-teman, eee, janjian lah ya, mau jalan-jalan gitu sama teman kalian atau sama keluarga kalian atau orang-orang terdekat kalian. Mau ke mana ini yang ada terjadi kesia-siaan gitu ya, itu spesifik, harus jelas. Yang kedua dia realistis, realistis tuh ya masuk akal lah. Misal, kita harus menggapai 100, apa tadi ya, 100.000 ton per bulan, tapi dalam truknya cuma 5. Nah itu kan menjadi gak make sense gitu, maksudnya nggak masuk akal ketika kemudian kita atau mungkin bahkan dibikin per minggu gitu ya, kita mencapai 20 berapa ya, 33.000 ton per minggu, sedangkan itu tambangnya kecil. Ya nggak masuk akal, nggak bisa juga kita bikin tujuan tuh yang secara realita tuh dia nggak akan mungkin bisa dilakukan. Jadi pertama jelas tujuannya, yang kedua itu bisa dilakukan, masuk akal lah gitu. Yang ketiga dia terukur, ada angka di sini kayak tadi, eee, kita harus mencapai misalnya 50.000 ton per bulan. Nah itu jelas ada angkanya, jadi dia terukur, yang dimaksudkan tuh yang mana. Dan kemudian terbatas waktu. Jadi harus dikasih waktu pada bulan ini atau pada bulan Mei atau kemudian perbaikan jalan ini harus selesai pada minggu ketiga misalnya. Nah, itu ada batasan waktu. Sama pula ketika teman-teman ya, kan saya sering nanya ke teman-teman, "Kalian mau lulus kapan?" Nah, itu tuh fungsinya ke arah sini sebenarnya. Fungsi itu agar kalian tuh udah netepin target, sehingga target itu bakal terus-menerus ada di kepala kalian dan kalian akan ngejar itu. Kalian akan mikirin gimana step by step-nya untuk mencapai itu. Jadi nggak sekedar ya udahlah seadanya lah, ya udahlah ngikutin arus. Nah, coba kalian teman-teman bisa bisa melihat ya, bagaimana perbandingan orang-orang yang sukses lebih cepat, tanda kutip "lebih cepat" gitu ya, atau dia di usia yang muda tapi perkembangannya cepat. Itu karena dia mem-planning kehidupannya menjadi jelas. Walaupun ya orang-orang yang nggak terlalu mem-planning hidupnya, itu tetap akan mencapai tujuannya, hanya saja kan dia mungkin akan tingkatan yang cukup panjang gitu, cukup lama. Makanya dibutuhkan ketika kita bicara perusahaan, tujuannya harus jelas, pertama spesifik, dia realistis, dia masuk akal gitu ya, dia terukur, yang dimaksudkan nih berapa berapa banyak yang mau dilakukan, kemudian ada waktunya, dikasih tenggat waktunya, dikasih deadline-nya, deadline sebulan, setahun, 5 tahun, itu harus harus jelas. Itu sifat-sifat dari tujuan yang baik. Jadi kalau ada tujuan dia nggak mencakup ini, ya bisa kita katakan cukup sulit lah untuk digapai atau, tujuannya kurang kurang tepat. Padahal kan pencapaian tujuan itu ya tergantung gimana tujuannya dan kemudian kemampuan manajer untuk memastikan tujuan itu bisa terlaksana. Itu berbicara tentang penetapan tujuan. Nah, eee, jadi menetapkan tujuan, ini perusahaan ataupun organisasi, itu ada 2 pendekatan ya. Kalau yang saya bahas ini ada 2, walaupun mungkin kalau teman-teman cari referensi lain atau buku lain itu mungkin akan membahas banyak. Apalagi kalau khusus, prodi manajemen gitu, itu pasti akan banyak banget diurai. Nah, kalau saya ngambil 2 aja. Jadi ada 2 pendekatan dalam penetapan tujuan atau pendekatan tuh apa ya, lebih ke mungkin cara lah ya, cara kita untuk nentuin tujuan. Gimana prosesnya? Atau bisa kita bilang metode yang dipakai. Jadi ada istilahnya pendekatan, top down, dari atas ke bawah dan pendekatan bottom up ya, dari bawah ke atas. Ya jadi pendekatan, top down, dari atas ke bawah itu tujuan ditentukan sama top management, kemudian langsung
disampaikan ke bawah dan yang di bawah langsung ngikutin. Tapi kalau dari bawah ke atas atau istilahnya bottom up gitu ya, dia itu meminta saran-saran dari orang-orang yang ada di first line management, yang ada di middle management gitu ya, untuk ngasih tahu apa kira-kira yang menurut kalian tuh bagus lah gitu, kita harus seperti apa. Jadi kesannya tuh kalau, bottom up ini, pendekatan bottom up tuh lebih ke malah gitu. Orang kalau dipakai secara utuh yang bottom up ini, membuang waktu cukup panjang ya. Makanya kalau gunakan, jadi dia pakai yang, eee, dia pakai dua-duanya. Dia bicara top down, dia bicara strategi-strategi, dia bicara, keputusan-keputusan besar, itu harus dari top management. Tapi kalau sesuatu yang bersifat, perkembangan, inovasi, kreativitas, nah dia pakai bottom up, yang nggak terlalu keputusan tuh harus, besar banget lah pengambilan keputusan oleh perusahaan. Nah biasa untuk untuk menetapkan penetapan tujuan tadi, yang bottom up, dari bawah ke atas, itu dipakai pada perusahaan-perusahaan entertain. Karena di situ akan membuka ruang untuk, inovasi lah, kreativitas. Oke, kita udah lewat yang tentang tujuan tadi, berikutnya tentang perencanaan. Jadi proses manajemen, pertama adalah penetapan tujuan, yang kedua adalah perencanaan. Kalau tadi kan saya, eee, saya memahami ada teman-teman yang mengatakan harus tujuan dulu, ada yang mengatakan langsung ke perencanaan gitu kan. Ternyata memang harus tujuan, kemudian perencanaan. Nah, apa sebenarnya yang dibahas di dalam perencanaan ini? Ingat ya teman-teman, kita membahas perencanaan perusahaan tambang atau industri tambang. Kita nggak bicara sekedar perencanaan teknis. Karena, mata kuliah kita itu mata kuliah manajemen tambang, ya, bukan perencanaan tambang. Nah, kalau perencanaan tambang itu lebih condong dia berbicara tentang hal-hal teknis ya, gimana ngedesainnya, gimana pitnya, gimana lerengnya, gimana kemudian drainasenya, gimana jalannya dan sebagainya lah untuk menunjang produktivitas atau kemudian untuk mencapai tujuan. Kalau ini dia bicara secara umum, dia nggak bicara hanya soal produktivitas aja, dia nggak bicara soal mendesain-mendesain aja, tapi dia bicara banyak hal di sini. Jadi bisa kita katakan, pada proses kedua atau kegiatan kedua itu adalah perencanaan, yaitu proses pemilihan informasi-informasi dan pembuatan asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan. Jadi dia nyari banyak informasi dulu, makanya kan kalau, dalam proses pertambangan itu kan panjang ya, penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, dan sebagainya itu panjang. Nah, eee, ketika dia mendapatkan informasi dengan survei dan sebagainya tadi, dia membuat asumsi-asumsi atau dugaan-dugaan, kemudian dia merumuskan kegiatannya, atau dia merumuskan, step by step, tahapan demi tahapan. Nah, di dalam pembuatan rencana ternyata tuh ada, nggak sembarang juga, udah yang penting kita naruh rencananya aja pertama kita, eee, ngedesain gitu ya, kita memetakan ini mineralnya sebelah mana, nggak langsung kayak gitu ini lebih bicara secara umum. Jadi ada bentuk rencana, jadi isi daripada rencana tuh ada kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini bicara tentang apa? Bicara tentang pedoman umum, atau bisa kita bilang kayak payung besarnya gitu ya, atau perencanaan itu isinya perencanaan perusahaan itu secara umum, itu kebijaksanaan. Pedoman, apa bahasanya ya, ketentuan umum. Mungkin kalau gini lah, kalau kalian bikin skripsi itu ada, pedoman pembuatan tugas akhir. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kebijaksanaan itu bicara tentang pedomannya, bicara tentang rencana secara keseluruhan, secara menyeluruh. Kemudian, bisa dikatakan karena ini pedoman ya, dia menjadi pegangan dalam seluruh aktivitas-aktivitas yang lain yang akan dijalankan. Kemudian bentuk rencana itu bisa prosedur, prosedur itu apa? Urutan. Jadi, tindakan-tindakan apa sih yang harus kita lakuin? Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, kayak misalnya ketika, kita bicara tentang produktivitas gitu ya, atau kemudian ketika kita bicara tentang,
penggalian pengupasan overburden. Nah, itu gimana caranya? Urutannya seperti apa? Atau ketika kemudian kita bicara tentang peledakan, kita ngapain dulu nih, kita ngebor gitu ya, kemudian kita masukin, alat peledaknya, kemudian kita aktifin, kemudian nanti ujung-ujungnya kita ledakin. Nah, itu urutan. Jadi prosedur itu isinya urutan, supaya apa? Supaya nanti para pekerja itu jelas dia, "Oh, berarti kami tuh kalau di lapangan ketentuannya ini loh." Atau misalnya kayak kalian praktikum lah ya, itu praktikum tuh kan ada namanya prosedur ya, kalian harus ngikutin. Nggak bisa kalian tuh, "Oh, nomor 5 dulu, nanti baru nomor 3." Nggak bisa. Pokoknya prosedur tuh mengurai tahapan demi tahapan secara terstruktur, secara jelas. Itu prosedur. Kemudian yang ketiga itu kita bicara tentang metode. Metode ini sebenarnya mirip-mirip ya, sebuah tindakan, sebuah apa ya, pelaksanaan tindakan, apa yang dilakuin. Jadi isi daripada perencanaan itu harus menjelaskan, cara apa atau tindakan apa yang paling efektif untuk menjalankan prosedur tadi. Jadi kalau misalnya prosedur itu kita bicara tentang urutan gitu ya, maka metode ini adalah cara terbaik untuk melakukan urutan-urutan itu. Jadi kalau misalnya perbaikan jalan hauling gitu ya, nah, urutannya mungkin nanti akan ada pemadatan tanah, ditimbun, dipadatkan, dan sebagainya gitu. Maka pemadatan yang efektif, yang efisien itu seperti apa? Kemudian pembuatan perkerasan jalannya seperti apa yang efektif? Atau bisa dengan pembuatan misalnya, eee, apa ya, eee, saluran atau kemudian drainasenya, atau kemudian sel teleponnya. Itu dicari yang paling efektif. Berarti situ udah ada standar, kategori, dan sebagainya. Nah, masuk ke standar. Standar ini kita bicara tentang suatu gambaran pencapaian yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Standar ini bisa, apa ya, dia tuh menentukan atau menjelaskan kamu tuh kalau melakukan kan ini perencanaan ya. Perencanaan itu batasnya sampai di sini loh, nggak boleh kemudian berlebihan atau udah ada ketentuan-ketentuan. Jadi ada SOP-nya lah gitu ya. Ada standar K3 tuh seperti ini, standar dalam, eee, peledakan tuh seperti ini, standar dalam pengolahan limbah tuh seperti ini, jadi harus ada standar-standarnya. Nah ini yang kayak prosedur, metode, standar itu secara umum dijelaskan dalam kebijaksanaan. Kemudian yang kelima bicara tentang anggaran, ya ini berarti kayak, di dalam dokumen tuh ada kejelasan tentang, RAB lah ya, rencana anggaran belanja. Jadi kita punya modal berapa, ini akan dikeluarkan berapa banyak, dan kemana aja dikeluarkannya, dipakai buat apa, beli alat, perawatan alat, atau kemudian, eee, gaji para pekerja dan sebagainya. Dan kemudian ada program. Program ini, ya kita berbicara tentang rencana komprehensif yang dia menyangkut bagaimana kita memanfaatkan atau kita membuat, apa ya, menyangkut pemakaian sumber daya secara integratif termasuk jadwal pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Jadi gampangnya tuh di sini kita bicara tentang ya bagaimana program pemberdayaan, masyarakat salah satunya ya, karena ini kan termasuk yang, sekarang cukup disoroti ya. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang tinggal di lingkar tambang, daerah tambang itu, ini kita berdayakan seperti apa, itu masuk dalam program dan itu ada dokumennya dan biasa akan diperiksa, diminta lah gitu ya, diwajibkan oleh pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan tambang. Itu berkaitan dengan perencanaan. Jadi perencanaan kita bicara tentang proses kita memilih informasi, mencari informasi, membuat asumsi, dan kemudian merencanakan kegiatannya atau merumuskan, mengurai kegiatan apa yang akan kita lakukan, tapi belum kita lakukan karena ini perencanaan untuk menggapai tujuan. Jadi kita memiliki asumsi-asumsi bahwa kegiatan ini akan membawa kita mencapai tujuannya. Kemudian perencanaan itu dia punya langkah-langkah ya. Kalau tadi ini bicara bentuk rencananya bisa ya tadi secara umum, kemudian nanti akan ada prosedurnya, metode, ini cara atau apa ya, tahapan demi tahapan yang perlu dilakukan oleh manajer yang melakukan atau menyusun perencanaan. Yang pertama ini ada cukup panjang ya, jadi teman-teman mungkin nanti, eee, deket-deket saya nggak tahu nanti saya upload-nya itu apakah dekat UTS atau beberapa minggu sebelum UTS, ini nanti tolong dibaca lagi ya. Jadi di dalam perencanaan itu ada, tahapan yang harus kita lakuin atau yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita mendefinisikan dulu persoalan. Maksudnya tuh kita mendefinisikan, kita
kita mencari atau menjelaskan persoalan apa yang dihadapi oleh perusahaan itu. Kemudian dari situ kita ngumpulin informasi-informasi. Ngumpulin informasi ini maksudnya adalah, sebab dampak dari persoalan tadi. Nanti akan saya contohkan seperti apa. Kemudian setelah kita tahu persoalannya, kita kemudian ngumpulin informasi yang berkaitan dengan persoalan itu, kita melakukan analisis. Kenapa hal ini bisa terjadi gitu ya, dengan informasi-informasi tadi, kenapa kemudian hal ini bisa terjadi? Setelah dianalisis, maka kita menentukan batas-batas perencanaan. Yang dimaksud dengan batas-batas perencanaan ini adalah kita menentukan bagaimana cara kita untuk menyelesaikan problem tadi, tapi tidak keluar dari kemampuan kita. Contoh, apa ya, ada persoalannya itu adalah ini paling gampang ya, produktivitas itu tidak mencapai target ya. Kita kumpulin lah, di mana nih permasalahannya? Apakah pada saat digali, apakah pada saat dimuat, apakah pada saat di alat beratnya, di jalannya, atau kemudian di operatornya. Nah, itu dikumpulin semua tuh. Kemudian nanti dianalisis mana nih faktor yang paling berpengaruh terhadap turunnya produktivitas pertambangan gitu kan, atau turunnya produktivitas dari apa yang ditargetkan. Kita analisis. Nah, setelah kita analisis, jangan sampai kemudian kita membuat rencana yang keluar dari kemampuan. Misalnya, eee, kita tuh cuma punya modal sekian M gitu. Kalau misalnya kita perencanaan ternyata modalnya nggak cukup, nah itu nggak bisa. Jadi kita menetapkan batasan-batasan dan kemampuan perusahaannya. Kemudian menetapkan alternatif-alternatif. Maksudnya menetapkan alternatif ini adalah ketika kita memberikan solusi pada permasalahan yang kita hadapi, itu harus, ada beberapa. Jadi jangan hanya satu solusi gitu ya, tapi dibikin beberapa alternatif, dibikin beberapa solusi lah gitu, bahasa gampangnya. Dari situ mungkin ada 5 6 nanti baru kita lihat dari 5 alternatif misalnya, mana alternatif yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan, produktivitas tambah yang kemudian menurun. Dipilih salah satunya, nah ini masuk ke memilih rencana yang akan dipakai, jadi nggak mungkin juga dipakai semua gitu ya. Memilih salah satu gitu ya, salah satu atau kemudian 2 yang memungkinkan untuk menunjang itu. Saya ulang ya, kamu temukan dulu masalahnya, kamu cari informasi, segala informasi yang berkaitan dengan masalah itu, setelah itu kamu analisis, kamu mulai menetapkan rencana tanpa keluar dari kemampuan kamu, bikin beberapa alternatif, bikin beberapa rencana, bikin beberapa solusi, kemudian kamu pilih di antara solusi-solusi itu pilihan yang terbaik. Kemudian kalau kamu udah pilih, ya udah nyiapin langkah, laksanain gitu ya. Atau menyiapkan langkah-langkah pelaksanaan yang lebih rinci, sampai tingkatan penjadwalan yang tadi sempat disinggung juga. Setelah itu, ketika perencanaannya udah selesai semua, kamu melakukan pemeriksaan ulang. Maksudnya dilihat lagi apakah, tadi kita udah benar-benar mendefinisikan masalahnya. Apakah informasi ini sudah sudah banyak yang kita ambil untuk menggambarkan permasalahan itu? Apakah analisisnya udah tepat? Apakah benar penyebabnya ini? Dan apakah benar dampaknya hanya kepada, faktor ini saja? Nah itu setelah dilihat, tentukan batasnya, rencanakan, lakukan. Dilakukan, tapi kemudian dicek dulu sebelum dilakukan itu, dibuat pelaksanaannya step by step, kemudian dilihat, pemeriksaannya, dicek ulang, udah selesai, kalau udah selesai ya udah dilaksanakan. Ya itu sama ya, sama kayak misalnya, supaya gampang lah, kalian dalam hidup kalian kan pasti punya masalah ya. Ketika kalian nggak bisa memastikan masalah apa yang kalian hadapi, sampai kapanpun kalian nggak akan pernah bisa nyelesain itu. Maka cara kalian menghadapi masalah kalian, entah kalian mungkin punya masalah keluarga, kalian punya masalah pertemanan, kalian mungkin punya masalah sama orang, kalian, mungkin punya masalah terhadap diri kalian sendiri. Kalian bingung sama diri kalian sendiri gitu ya. Kalian harus cari, ini inti masalahnya di mana. Kalau udah, kalian cari masalahnya, kalian kumpulkan informasinya, kalian analisis. Kemudian berusaha menyelesaikan dengan cara penyelesaiannya itu nggak boleh keluar dari batas kemampuan kalian, kurang lebih kayak gitu, perencanaan. Nah, yang ketiga kita bicara tentang
staffing-nya. Jadi dalam staffing ini kita bicara pengerahan, penempatan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja dalam organisasi. Makanya saya bilang tadi, bicara staffing ya bicara sumber daya manusia. Dia fokusnya ke situ, berbicara sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kita apain? Kita kerahin, kita tempatin, kita latih, kita kembangkan. Atau untuk mengingat ya, apa yang dimaksud dengan proses manajemen di ranah staffing. Gitu ya. Ya ingat prinsipnya gitu, right people, right position, kemudian right time. Jadi orang yang tepat, posisi yang tepat, dan waktu yang tepat. Jadi kan nggak mungkin ya kamu tuh ketika bangun perusahaan ya udah asal panggil orang, mau dia suka apa nggak suka gitu ya, atau kemudian dia dia berkualitas, dia berkinerja atau tidak, yang penting ada orangnya, nggak begitu. Atau teman saya itu pernah cerita ya, ada satu kejadian, dan mungkin ini sebenarnya kejadian yang banyak terjadi di tambang ya, eksiden-eksiden gitu, kecelakaan. Jadi ada seorang operator itu dia, kelindes ya, kelindes sama saya lupa ya, kelindes bulldozer atau apa ya, kelindes. Jadi itu karena dia coba-coba, makanya dia gak ngikut SOP-nya, terus, alat berat itu juga udah lama nggak dipakai. Jadi sebenarnya harus melalui perawatan dulu. Udah banyak, apa ya, bagian dari alat-alat itu yang sebenarnya nggak berfungsi dengan baik. Dan operator itu ternyata dia bukan operator ya sebenarnya, dia pekerja itu dia bagian apa tuh ya, dia itu sebenarnya bukan operator tapi nyoba-nyoba, dia tuh masih dalam tahapan pelatihan, nyoba-nyoba dan kemudian gak ada kontrol. Ini penting nih dipahami betul bahwa di dalam staffing itu harus ada right people, right position, kemudian right time. Jadi orang tepat, posisi yang tepat. Jadi dia dia itu potensi di mana ya tempatkan dia di situ. Kalau misalnya potensi dia dalam perencanaan tambang gitu ya, tempatkan dia di situ. Kalau dia di bagian K3 ya tempatkan dia di K3. Kalau dia di bagian elektrik ya tempatkan dia di elektrik gitu ya. Masing-masing ada tempat-tempatnya dan di waktu yang tepat dengan si jadwalnya. Nah, untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan di dalam itu prinsip tadi ya, right people, right position, kemudian right time, ada langkah-langkah yang perlu dilakukan nih dalam tahapan staffing-nya. Atau tadi, gimana mengerahkan, menempatkan, melatih, dan kemudian mengembangkan SDM-nya. Yang pertama, harus ada perencanaan sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia adalah nentuin si, perusahaan ini pada setiap bagian pekerjaan yang akan dilakukan, entah itu nanti pengupas overburden, sampai kemudian penambangannya, sampai mungkin nanti pemurniannya, pemasarannya gitu ya, promosinya, itu butuh berapa orang? Butuh berapa orang, itu yang dimaksud dengan perencanaan sumber daya manusia. Dia butuh berapa orang, dia butuh kualifikasi orangnya itu seperti apa, ini orang-orangnya itu harus, punya, apa ya, kinerja atau punya kemampuan, punya kapabilitas apa, itu harus jelas di dalam perencanaan sumber daya manusia sampai tingkatan jumlah, dia butuh berapa, dan setiap divisi itu butuh berapa. Nah, kemudian pengerahan tenaga kerja. Jadi pengerahan tenaga kerja ini setelah kita kemudian merancang kita butuh berapa, kualifikasinya seperti apa, apakah dia harus punya sertifikat dan seterusnya, punya keahlian apa, kita melakukan pengerahan tenaga kerja. Maksudnya pengerahan tenaga kerja itu kita nyari, kita buka lowongan kerja lah gitu ya. Kita publish bahwa perusahaan ini membuka lowongan kerja untuk main planner-nya, untuk, manajer K3 atau untuk, sedang mencari, subten, di bidang produksi dan operasi misalnya. Nah itu di dalam pengerahan tenaga kerja, mencari SDM atau mencari tenaga kerja. Disesuaikan dengan perencanaan sumber daya manusia di awal tadi, di poin pertama. Nah, direncanakan, dicari, diseleksi. Jadi kan setelah kita mencoba mencari itu kan pasti akan banyak lah ya yang berdatangan atau kemudian kita melakukan kerjasama. Nah, kita seleksi. Seleksinya kan ya seperti seleksi pekerjaan pada umumnya lah ya. Ada wawancara, mungkin ada tes keterampilan, mungkin ada tes tulis, tes lisan, ya tergantung perusahaannya. Mungkin dia gak butuh tes terlalu panjang tapi dia dibuktikan oleh sekian banyak sertifikat. Nah, itu dilakukan pada seleksi. Nah, ini biasa bagian HRD ya, Human Resource, Development gitu ya. Jadi bagian ini kebanyakan sarjana manajemen atau kemudian sarjana, psikologi biasanya nih atau bahkan mungkin psikolog mereka pakai dalam, hal staffing. Kemudian setelah terpilih, diseleksi kan, terpilih, nah dilatih mereka ini. Walaupun mereka juga udah punya dasarnya tetap dia harus dilatih. Dilatih ini kemudian kan diharapkan dia akan berkembang. Setelah
direncanakan butuh berapa, dicari siapa orangnya yang memenuhi kapasitas, diseleksi mereka sampai pada titik, "Oke, kita dapat nih para pekerja sekian," gitu ya, dengan, kapabilitas tertentu. Mereka kita ikutkan pelatihan sekian bulan atau mungkin per 6 bulan. Dari situ, mereka kerja dan terakhir akan dinilai kinerjanya. Apakah kinerjanya ini bagus atau enggak, itu dalam urusan staffing-nya. Gimana kita bicara, mengembangkan sumber daya manusia, mengerahkan, menempatkan. Nah, itu yang ketiga, jadi udah penetapan tujuan, kemudian perencanaan, staffing, dan yang keempat adalah, directing atau pengaturan. Jadi kalau pengaturan ini kita bicara gimana memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi dalam pengaturan kita bicara SDM, sumber daya manusia, dan kemudian kita bicara, kegiatan-kegiatan lain. Jadi, alatnya, apa ya, jadi fokusnya tuh bukan ke staffing ya, dia bukan hanya pada manusia, tapi juga sudah berbicara tentang bagaimana dikombinasi lah gitu ya, dikombinasi antara sumber daya manusia ini dengan sumber daya yang lain. Entah itu alatnya tadi, entah itu kemudian keuangannya gitu ya, modal dan seterusnya. Nah, tahapan proses ini mengandung usaha-usaha memotivasi orang agar bekerja dengan baik. Jadi makanya tadi saya bilang ini sudah sampai pada tingkatan mengkombinasikan antara sumber daya manusianya dengan, kerjaannya atau dengan kegiatan yang harus dia lakukan. Makanya pada tahapan ini, eee, manajer gitu ya atau pimpinan tadi itu harus banyak melakukan motivasi. Motivasi supaya apa? Supaya para pekerja itu bekerja dengan baik, supaya para pekerja ini kualitas kerjaannya tuh bagus lah gitu ya, nggak malas-malesan, nggak ngambil waktu istirahat tuh sampai akhirnya, waktu untuk melakukan, tadi ya gali, muat, dan angkut itu jadi akhirnya berkurang, produktivitas berkurang. Nah itu memberikan motivasi. Selain memberikan motivasi di dalam pengaturan ini juga, di harus dilakukan bagaimana manajer mengkondisikan suasana hubungan kerja yang baik. Jadi, eee, apa ya, diperhatikan antara individu-individu para pekerja itu, mereka bekerja, apa ya, mereka tuh punya hubungan yang baik gitu ya, nggak saling dendam, dengki gitu, iri hati, atau mungkin, eee, ada kekesalan karena mungkin sempat berdebat, ujung-ujungnya kalah misalnya, atau kemudian, eee, berdebat tapi ternyata perdebatan ini ujung-ujungnya itu harusnya ngikutin pendapat A, tapi malah dipilih pendapat B, akhirnya banyak terjadi kesalahan. Nah, itu kan sesuatu yang nggak bisa dinafikan ya, sesuatu yang nggak bisa kita, anggap nggak mungkin terjadi, karena bagaimanapun yang menggerakkan mesin, yang melakukan pekerjaan itu manusia, dia bukan robot. Karena dia bukan robot, dia punya akal, dia punya perasaan gitu ya, yang artinya ini juga kemudian, harus diatur oleh manajer atau kemudian, apa ya, manajemen itu. Entah di middle, entah kemudian di top management, atau bahkan yang bagian foreman dan, supervisor, subten dan sebagainya itu. Jadi memotivasi, yang kedua memberikan suasana hubungan kerja yang baik, dan kemudian, bagaimana mengkoordinasi orang-orang dan kegiatan. Jadi, mengkoordinasi itu maksudnya bagaimana caranya manajer itu mampu membuat orang-orang tadi, apa ya, bekerja sama dengan baik, dan termasuk sinkron. Jadi kayak setiap pekerja itu sesuai dengan pekerjaannya. Jadi jangan sampai dia bagian apa, tapi dia ngelakuin pekerjaan di bidang yang lain lah gitu ya. Jadi sesuaikan. Jadi kepemimpinan yang baik atau manajer tadi, itu harus memperhatikan aspek motivasi dan koordinasi, kejelasan apa kerjasama yang baik. Dia didorong tapi kemudian juga melakukan kerjasama yang baik. Nah, di dalam koordinasi, di dalam kerjasama tadi atau interaksi tadi, untuk kejelasan orang ini dia, tugasnya apa aja. Nah, ini ada beberapa, yang pertama adalah rentang kendali. Ini untuk materi ini mohon maaf ya teman-teman karena memang dia agak panjang. Jadi, dan ruang saya untuk berekspresi kurang kurang terbuka ya, cukup terbatas. Jadi saya harap teman-teman nggak ngantuk ya atau nggak ketiduran. Ini agak padat dan lumayan panjang, jadi mungkin bisa fokus. Nah jadi, tadi kan kepemimpinan yang bagus, yang baik, yang bisa membuat para pekerja itu melakukan pekerjaannya dengan bagus, dengan baik,
dengan senang hati gitu ya, maka dia harus, melihat aspek motivasi. Sebenarnya aspek motivasi ini berbicara tentang dorongan ya, berbicara tentang dorongan orang itu bekerja atau dorongan, apa sih, sesuatu yang menjadi pegangan para pekerja itu dia semangat bekerja, dia serius bekerja, dia sungguh-sungguh bekerja, dia memberikan pekerjaan yang terbaik, itu motivasi, itu sesuatu yang berasal dari, apa yang dia pegang lah gitu, apa yang menjadi prinsipnya. Kita harus dorong apakah dia dimotivasi butuh dengan bonus misalnya gitu ya, atau kemudian, dia butuh suasana kerja yang menyenangkan atau motivasinya, eee, di sini dia suka dengan pekerjaan itu, dia senang dengan pemimpinnya, tergantung. Nah, untuk koordinasi atau kerjasama gitu ya, di sini perlu diperhatikan dengan baik, ada 3 hal. Yang pertama rentang kendali. Rentang kendali ini berbicara tentang, apa ya, pemimpin, entah itu ketika subten memimpin para supervisor dan foreman, atau kemudian bicara tentang manajer dan ke bawahnya, atau kemudian foreman kepada operator, itu ada yang namanya rentang kendali. Rentang kendali itu berbicara tentang orang atau seorang pemimpin, dia itu punya batas kemampuan, eee, mengawasi, mengontrol, mengatur berapa jumlah orang. Jadi kan, kebayang nggak sih kalau misalnya satu subten gitu ya, dia ngontrol cuma, 1 supervisor misalnya, ini kan terlalu dikit juga, terus dia mungkin bisa 10 sampai 15, tapi kalau udah sampai 30 sampai 50 kayaknya kesusahan, itu rentang kendali. Jadi ada batasan di mana, eee, nggak bisa satu pemimpin tuh dia mengontrol semuanya gitu loh, atau dia ngatur semuanya, mengerahkan semuanya. Jadi dipisah-pisah, dibagi-bagi, makanya itu ya butuh divisi-divisi tadi, butuh orang-orang beberapa orang aja, walaupun ini nanti akan dilihat juga dari sisi pengalaman ya. Dan dari sisi pekerjaan, kalau pekerjaan itu pekerjaan yang diulang-ulang ya, menghadapi banyak orang pun tidak masalah. Tapi kalau pekerjaan diulang-ulang tuh kayak gitu loh ya, gali muat angkut lah itu nggak masalah, dia harus mengawasi banyak orang. Tapi kalau hal-hal yang dia itu bersifat, eee, rumit kayak perencanaan gitu, itu mungkin dia dibagi akan lebih kecil lagi. Jadi kayak satu kepala gitu ya, kepala atau kemudian pemimpin dia membawahi mungkin 5 8 orang, nggak terlalu banyak. Karena rumit, pekerjaan rumit. Itu yang pertama rentang kendali, yang kedua hierarki organisasi sedikit mungkin. Hierarki ini, susunan ya. Jadi kalau misalnya jangan sampai ada satu masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah ini rutenya panjang banget gitu ya, masalahnya di operator. Tapi menyelesaikan masalah ini tuh lewat di foreman, kemudian supervisor, subten, dia naik sampai bahkan mungkin nunggu direktur, nggak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia bahkan mungkin sampai ke pemegang saham, ini kacau lah ya. Jadi dia harus sesedikit mungkin, jadi jangan sampai berlapis gitu loh. Mungkin sampai 6 lapis ke atas baru kemudian diputuskan. Nah, ini akan menjadi permasalahan. Sehingga, kalau teman-teman mungkin ngebaca ya, wewenang-wewenang itu akan ditentukan. Kan KTT, nah di bawahnya KTT itu kan kalau di lapangan ya ada GM kan, ada manajer. Nah, bisa ada hal-hal yang memang diputuskan di tingkatan manajer gitu kan, apalagi hal-hal sederhana, atau diputuskan di bagian KTT, atau bahkan mungkin diputuskan hanya oleh subten gitu ya, atau supervisor, tergantung nanti kejadiannya seperti apa. Itu hierarki organisasi harus sedikit mungkin ketika bicara kerjasama atau koordinasi. Semakin panjang semakin lama. Kayak misalnya kalian ngurusin, administrasi lah di kampus ya, mungkin harus lewat prodi, dari prodi ke fakultas gitu, sampai bahkan ke universitas, itu kan panjang kali ya. Mungkin ada yang bisa diputuskan di prodi, ada yang diputuskan di fakultas, supaya, koordinasinya tuh, lebih mudah dan lebih cepat. Yang ketiga, harus adanya kesatuan komando. Kesatuan komando ini, para pekerja itu ngikut satu perintah aja. Jadi kalau misalnya dia diberikan operasi, yang ngikutin pimpinan operasi, bukan, lingkungan. Atau mungkin di dalam K3 yang ngikutin, eee, pimpinan dari divisi K3. Jadi masing-masing itu harus satu komando aja. Karena kalau misalnya dia ngikutin dan banyak banget yang mau nyuruh-nyuruh dia. Nah, ini menjadi problem di dalam pekerjaan itu atau di dalam proses manajemen. Nah, yang kelima itu bicara tentang pengawasan. Jadi, penetapan tujuan, perencanaan, staffing, kemudian tadi kita bicara pengaturan, yang ini bicara pengawasan. Pengawasan yang intinya kita bicara ngawasin gitu ya, merhatiin, mengamati pemimpin kepada
bawahan. Tapi ternyata di dalam lingkungan kerja yang terjadi itu bukan sekedar pemimpin mengamati bawahan, tapi terjadi pula antara teman dengan teman sesama pekerja itu saling mengamati. Nah, di dalam perusahaan atau di dalam organisasi ternyata, ada fenomena yang namanya kelompok formal sama kelompok informal. Jadi kelompok formal itu adalah, orang-orang yang memang ditentuin di dalam struktur organisasi, ya Kak, ada foreman tadi, subten, supervisor, kemudian ada manajer dan seterusnya, itu kelompok formal yang ada dalam hierarki perusahaan, sesuatu yang memang direncanakan. Tapi ternyata ada namanya kelompok informal. Nah, kelompok informal ini kelompok yang dia terbentuk secara alami. Jadi, eee, biasanya bahasa gampangnya itu circle ya, terjadi circle-circle gitu. Jadi ada orang yang dia berdasarkan, kesamaan jenis, ya, kesamaan suku, atau mungkin kesamaan hobi, kesamaan apa ya, hobi, mungkin latar belakang, akhirnya mereka tuh deket, mereka ngumpul jadi circle, jadi kelompok. Nah, ini disebut sebagai kelompok informal dan kelompok informal ini, dia itu bisa membuat, apa ya, bisa menghambat organisasi atau bisa menghambat perusahaan, tapi juga bisa kemudian mendukung. Misal kan sering kali terjadi permasalahan itu pada operator ya, operator yang ngambil istirahat cukup banyak lah. Nah itu kan nggak 1, 2 orang, mereka tuh biasa berkelompok, ngambil istirahat yang cukup banyak. Nah ini, dan apa ya, mungkin karena berkelompok jadi merasa aman-aman aja. Terus dan biasanya di dalam kelompok informal itu ada pemimpin mereka. Jadi dia ada pemimpin tersendiri dan ada peran mereka tersendiri. Makanya bahasanya itu kayak circle gitu loh ya. Nah ini harus mampu dibaca kondisi ini oleh manajer. Sehingga si manajer ini bisa memanfaatkan, kelompok informal tadi untuk memudahkan organisasi atau perusahaan mencapai tujuannya. Dia pun si manajer ini harus, gimana caranya membuat kelompok formal dan informal ini gak ribut lah gitu ya. Tetap tetap punya hubungan yang baik. Makanya, ini dikatakan bahwa antara individu serta antar kelompok informal, dia harus menjaga hubungannya. Dia juga harus mengatasi kemungkinan-kemungkinan hambatan. Jadi, apa ya, manajer tuh dia harus pinter berbicara apa, dia harus punya ilmu juga tentang gimana ngadepin manusia, gimana kemudian mengontrol perusahaan, itu harus punya. Gimana harus cerdas, dia harus cerdas melihat kondisi, memahami fakta, memahami masalah, dan harus pintar-pintar mencari solusi. Yang solusinya itu benar-benar menuntaskan masalah. Jangan sampai dia ngambil solusi tapi tambal sulam. Tambal sulam tuh sama sekali nggak menyelesaikan masalah. Itu pengawasan dan yang terakhir, nih, sampai yang terakhir ya, pengendalian. Jadi penetapan tujuan, perencanaan, staffing, kemudian pengaturan, pengawasan, dan kemudian pengendalian. Sudah disampaikan tadi ya bahwa ketika kita bicara tentang pengendalian, maka pengendalian ini adalah proses di mana, menetapkan apa yang telah dicapai, atau bisa kita bilang pengendalian ini adalah proses kita melihat antara fakta yang terjadi, hasil tadi, dengan apa yang direncanakan. Atau yang dalam proses inilah, apakah yang direncanakan itu bisa tercapai atau tidak. Kalau dia tidak tercapai, maka dia kembali ke proses sebelumnya, perencanaan, dan mungkin ada beberapa poin yang harus direvisi. Misalnya dia nggak, eee, apa, dia mencapai, ya berarti bisa kita bilang proses manajemen itu berjalan dengan sangat baik. Makanya dia mencapai targetnya atau mencapai tujuannya. Nah, proses pengendalian, jadi kalau pengendalian ini adalah bagian daripada proses manajemen, di dalam pengendalian ada juga prosesnya. Jadi step by step atau langkah-langkah untuk melakukan pengendalian adalah pertama dilakukan pengukuran terhadap kinerja. Pengukuran terhadap kinerja itu ya kita ngelihat tadi apakah, hasil nyata dari proses manajemen tadi, dari awal sampai akhir tercapai atau enggak. Misalnya nggak tercapai, ya oke kalau gitu kita masuk ke kedua, kita membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang sudah ditentukan. Oh ternyata misalnya tadi ya, targetnya itu 100.000 ton per bulan. Ternyata yang dicapai hanya 80.000. Ternyata berarti bisa kita katakan bahwa penyimpanan yang terjadi di situ adalah tidak 20.000-nya itu nggak nyampe gitu ya, atau kurang 20.000
ton untuk mencapai 100.000 ton daripada target. Jadi kita lihat apakah mencapai atau tidak gitu ya. Kita bandingkan, caranya adalah kita bandingin antara yang terjadi pada saat itu, aktualnya, produktivitas aktualnya dengan target yang ditentuin sama perusahaan. Jika kita dapati ternyata tadi misalnya harusnya 100 tapi malah jadi 80 atau jadi 75. Jika terjadi penyimpangan, berada dalam batasan yang diizinkan dalam rencana, maka manajemen tetap diteruskan, prosesnya nggak akan diubah. Misal, dari 100.000 ton, batas toleransinya itu 90.000, maka ketika hasilnya 90.000 ya udah nggak apa-apa lanjutin aja. Tapi kalau misalnya dia kurang 85, 75 ya harus dikembalikan ke awal, harus ada sebuah perbaikan. Yang akhirnya ujung-ujungnya ya proses manajemen itu kemudian berulang. Oke, teman-teman sampai di situ dulu pembahasan saya. Silahkan saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya atau menanggapi silakan. Silakan. Gimana teman-teman bisa dipahami semua? Ya, silakan Ferly, kemudian Ferdinand ya. Silakan Ferly. Oke, di bagian program ya, bagian perencanaan. Berikutnya Ferdinand, sekalian saya jawab. Silakan. Izin bertanya Bu, tadi sama seperti pertanyaan sama kayak Feli. Tadi kan ada Bu putus-putus di bagian yang nomor 2 itu tentang pendekatan puncak bawah sama yang keduanya itu Bu. Saya tidak mencatat itu. Jadi saya kurang paham. Maaf ya, maaf. Ferdinand, tadi saya nggak dengar sampai selesai kamu ngomong apa. Boleh diulang nggak ya? Tadi yang Ibu jelaskan yang kedua pendekatan dalam penetapan tujuan itu kan ada 2 Bu. Nah itu pada saat itu Ibu putus-putus suaranya, jadi saya nggak sempat sampai akhir, jadi saya kurang mengerti. Oke, yang di bagian pendekatan yang kedua yang button up ya. Ya Bu. Ya, ada lagi teman-teman, mungkin 3 orang, satu lagi. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Yang cewek-cewek nih mungkin bisa lebih aktif ya. Banyak pendiam nih ya, gak ada yang mau ngomong. Hmm.
Gimana ada lagi teman-teman? Satu lagi pertanyaan biar sekalian gitu kalau ada, nggak usah malu-malu. Kalau belum ada, nanti tolong disampaikan aja ya kalau suara saya putus lagi. Saya coba ulang ya. Berkaitan dengan, pendekatan dalam penetapan tujuan itu kan ada 2, ada top down, atas ke bawah, tadi saya rasa udah cukup jelas ya. Mungkin pembahasan dari bottom up, pendekatan dari bawah ke atas. Intinya, pendekatan dari bawah ke atas itu, penetapan tujuannya mengambil pendapat-pendapat atau saran-saran dari bagian manajemen manajemen bagian bawah. Jadi orang-orang, apa ya, jadi intinya di dalam pendekatan bottom up itu berbicara tentang tujuan itu ditetapkan atas keinginan bersama gitu, Kak. Kalau misalnya yang top down itu keinginan yang bagian atas aja, pokoknya yang bawah tinggal ikutin lah, tinggal dilakuin. Nah, biasanya untuk hal-hal yang bersifat strategis banget atau hal-hal yang membutuhkan keputusan besar, itu akan diambil pendekatan dengan top down, dengan keputusan yang di bagian atas. Tapi kalau sesuatu itu membutuhkan inovasi, kreativitas gitu ya, dan sifatnya itu tidak strategis atau keputusan besar yang harus diambil, ya hanya perlu dilakukan bisa dilakukan dengan mengambil saran-saran atau pendapat-pendapat, pandangan dari manajemen bagian bawah, kayak gitu Ferdinand. Apa Lutfi, Ferdinand Lutfi Hazo, siapa manggilnya Lazo ya? Lazo, Iya Lazo, terima kayak kasih. gitu. Bisa ya? Atau masih nggak kedengeran? Bisa Bu, bisa. Nggak bisa ya? Nah, tunggu, ini satu lagi ya, yang mau bertanya. Siapa itu? Muhammad Al-Fayyad ya? Ya, izin Bu. Iya, Ya, izin bertanya Bu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahyat. Jadi pertanyaan saya itu, tadi kan Ibu membahas mengenai manajemen itu harus ada pengawasan juga tadi, ada controlling, ada pengendalian tadi. Nah, jika study case-nya itu sebuah perusahaan itu meng-cut off ataupun harus melakukan pengurangan karyawan. Nah, kita selaku sebagai tim, sebagai pemimpin, sebagai tim manajerial misalnya nih, sebagai lulusan sarjana, bagaimana langkah kita untuk menghadapi hal tersebut, Bu? Jika itu terjadi di perusahaan. Terima kasih, Bu. Oke. Berarti berbicara tentang saya katakan ini ya, harus PHK lah gitu ya gampangnya ya, Pak Ed gitu ya maksudnya? Iya, Bu. Dengan sumber daya yang seharusnya di posisi tersebut itu harus segitu orangnya misalnya. Dan ini Mmm, pengurangan ya itu, ya, jadi kan ada eh, pengurangan karyawan ya berarti otomatis pekerjaan itu harus dikerjakan oleh orang lain kan gitu, Bu. mhm. Nah, mungkin itu, Bu. Jadi apa ya, bisa double job gitu ya? Nah, iya, Bu. Maksudnya seperti itu, Bu. Langkah kita nih sebagai sarjana gitu, Bu. Sebagai pemimpin nantinya, gimana sih langkah awal kita untuk jika kita menghadapi hal tersebut? Ya, makasih. Apa ya, saya jawab dulu yang, Verly tadi ya, Verly yang nanya ya, berkaitan dengan jadi di dalam perencanaan itu ada bentuk-bentuk perencanaan ya, dan yang ditanyakan itu poin tentang programnya ya, bentuk program. Program itu kayak kegiatan-kegiatan lah bisa kita bilang kayak gitu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh, tambang dan terkhusus kalau di dalam program ini ada yang namanya pemberdayaan masyarakat. Jadi, eee, dan apa ya, program ini dia tuh punya dokumen khusus ya, atau kemudian bisa, berbicara tentang program, eee, apa ya, penjagaan lingkungan atau lingkungan tuh harus tetap aman. Itu bisa masuk dalam program. Jadi program itu kayak kegiatan aja, kegiatan yang terencana dan itu harus dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya.
Dan kebanyakan itu pembahasannya kalau program dia ke arah pemberdayaan masyarakat atau kemudian program K3, hal-hal yang kayak gitu, dia lebih ke arah situ, Verly. Gimana Verly atau masih suara saya masih putus-putus? Putus-putus Bu tadi. Ya lama-lama saya juga pusing ini putus. Pas udah jelasin hilang suaranya. Kedengeran suara saya tadi. Pasti pilih piringan. Denger ya. Nanti oh iya teman-teman, pas banget saya ingat ya. Jadi sebelum saya jawab yang terakhir, ada tugas buat kalian. Tugasnya itu resume jurnal. Formatnya silahkan bisa mengikuti format apa aja. Karena makanya kalau format resume jurnal tuh gak terlalu berbeda ya. Minimal 5 jurnal tentang manajemen tambang. Entah itu tentang K3-nya, entah itu tentang operasi pertambangannya, atau apapun intinya tentang manajemen tambang. Dibuat resume jurnalnya. Kedengeran ya suara saya ya? Nah, dikumpulnya sebelum UTS atau sesudah UTS? Kalian mau yang mana? Sudah Sesudah UTS. Sesudah UTS berarti 1 minggu setelah UTS ya? Kan dalam 1 minggu itu kan kalian akan sibuk UTS kan? Setelah selesai minggu UTS lah. Nanti dikumpulinnya gampangnya gimana ya? Soft file aja kali ya? Biar gak banyak di print-print gitu lah. Nanti ditaruh di drive mungkin. Nanti linknya ketua kelas ngumpulin ke saya. Saya baca. Bisa ya? izin Bu sebelumnya Bu. Heeh. Izin sebelumnya tadi Oh, bentar bentar Alfian, suara kamu kurang jelas di saya, bisa lebih itu Kak. Lebih dideketin enggak? izin Bu, ini untuk yang drive ini untuk tugas gimana ya misalnya karena Oh ya, untuk tugas. Untuk tugas. Jadi ya RD dengan Alfian gitu ya, RC dengan gede ya. Itu nanti dikumpulin ke saya. Dan tidak boleh sama ya jurnalnya. Kalaupun ternyata judul jurnalnya sama, ya gak mungkin juga kan kalian ngeresum tuh sama semua. Sampai setiap kata demi kata bahkan tanda bacanya sama. Nah kalau saya dapat yang sama, kayak di copy paste dari temennya, saya langsung ngasih nilai tugasnya 50. Langsung setengah. Jadi sama-sama setengah. Saya nggak akan nyari tahu lagi siapa yang bikin terus siapa yang ngambil, sama-sama setengah. Jadi nanti saya periksa satu-satu kok. Kedengeran ya? Bisa bisa dipahami ya maksud saya? Oke, saya jawab yang terakhir tadi ya. Sebelum kita tutup. Jadi gimana kalau misalnya suatu waktu kalian ini kan adalah sarjana teknik pertambangan dan akan kerja dan mungkin karena kemampuan kalian, kapabilitas kalian, kalian dipilih mungkin menjadi manajer gitu ya, bahkan mungkin KTT-nya, pemimpin gitu.
atau mungkin bahkan komisaris gitu ya, bagian nasehat-nasehatin gitu ya, bagian ngasih masukan. Kalau misalnya, tadi pertanyaannya harus ada PHK gitu ya, atau pemutusan kontrak kerja lah. Itu sebenarnya sesuatu yang memang hal yang ini sih bagi saya, itu sesuatu yang alamiah banget dalam perusahaan ya. Karena perusahaan itu kan naik turun ya, apalagi kalau perusahaan nggak bisa dikontrol dengan baik, dia kemungkinan akan bangkrut. Jadi nggak bisa juga kita menyalahkan ketika ada PHK. Karena nggak mungkin juga dia dipekerjakan tapi kemudian nggak dibayar kan. Yang mending dia di-PHK, dia cari kerja baru, dibanding dia kemudian kerja tapi akhirnya nggak dibayar atau dibayarnya kecil banget. Terus gimana dengan posisi itu tuh orangnya harus gitu. Nah, itulah fungsinya pemimpin itu harus pinter mengatur ya, harus pinter kemudian berarti kalau kayak itu kurang, ya dia harus kembali merevisi rencana. Dia harus merevisi rencana. Mungkin yang tadi produktivitasnya sekian, karena ada PHK, ya turunin targetnya. Tapi ini akan kurang dan sebagainya. Nah, itulah permasalahannya. Kembali ke bagaimana paradigma ya, atau cara pandang. Yang kebanyakan kita temui ya orang-orang tuh memaksa produktivitas tetap sama, orangnya berkurang, akhirnya pada double job gitu ya. Ya, kalau double job-nya itu memang dia punya kemampuan dan itu membawa efek yang baik, ya nggak masalah. Tapi kalau udah double job, orang ini bukan ahlinya, ya berantakan perusahaan itu. Jadi nanti itu bisa eee, apa ya, gimana dia berusaha untuk me-manage ya, merekayasa. Ya, kalau tadi Muhammad Faiz, bisa kamu ngelihat dulu permasalahannya apa, apakah memang dengan hilangnya atau harus dilakukannya PHK atau pemutusan tadi, itu benar-benar mempengaruhi sebesar itu ataukah sebenarnya tidak terlalu besar. Walaupun kalau kita bicara lagi dari sisi harus diberikan kejelasan atau apa ya, para pekerja tuh harus dihargai lah. Makanya kan ketika orang dilakukan pemutusan kontrak itu, PHK itu ada yang namanya pesangon kan. Ada namanya, apa tuh ya bahasanya, dia akan dibayar atas pemutusan kontrak yang mungkin belum sampai pada ketentuannya. Dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan undang-undang, itu ada. Jadi kalaupun harus diputuskan, si perusahaan ini juga nggak boleh dia lepas tangan gitu ya, pokoknya yang penting diputus-putusin aja kontraknya gitu, nggak ada sesuatu yang, sebagai penghargaan atas pekerjaannya selama ini, itu juga kemudian harus diatur. Atau kemudian dia bisa dari sisi dia mengurangi, targetnya dia turunin, atau kemudian boleh juga dia kalau mau bikin double job, yang penting itu memang bisa naikin produktivitas atau tambang itu kemudian bisa berjalan, atau mungkin juga dia, eee, bisa pakai sistem ngontrak aja. Dia nggak ngontrak dalam dalam jangka waktu yang, singkat dengan bayaran yang mungkin lebih kecil, tapi itu disepakati di awal. Nah, itu nanti tergantung kondisinya seperti apa. Jangan sampai juga pemutusan kontraknya itu, karena sengaja gitu kan, supaya perusahaan dapat untung banyak, gaji yang dikeluarkan untuk kerja dikit, ya itu kan juga nyiksa. Makanya, di situlah fungsi kalian berpikir dengan maksimal gitu ya dan memperhatikan setiap, kesejahteraan lah untuk pekerja, untuk perusahaan. Jadi jangan merugikan perusahaan, tapi juga jangan merugikan para pekerja. Oke teman-teman, waktunya udah selesai ya. Nanti kita akan diskusi lagi, insya Allah di pekan berikutnya. Terima kasih banyak udah hadir dan bisa nanti catatan-catatan kalian itu dipelajari lagi untuk persiapan UAS karena kalau nggak salah berdasarkan RPS itu UASnya di pekan ke-7 ya. Orang-orang kan pada ke-8 tapi RPS-nya tuh ke-7. Nanti mau saya tanyain lagi apakah kita lebih cepat UTS-nya atau gimana. Ada yang mau ditanyain tentang tugas sebelum saya akhiri pertemuannya? Oh, Ferry Putra, silakan. 1 lah ya, karena kalau resume jurnal tuh biasa dia akan ada nama judulnya, jurnal kan, terus judul penelitiannya, terus ada nama, biasanya bahkan mungkin ada format yang nambahin tahun, terus dia pakai metode apa, biasanya kayak gitu. Metode dalam penelitian itu apa, fokus penelitiannya apa, hasilnya apa. Jadi dibikin satu persatu. Tapi kalau kamu dapat format yang dia langsung sekaligus, ya nggak apa-apa.
Tapi disertakan formatnya, biar saya tahu kamu gak ngarang gitu. Emang ada yang pakai format itu. Kayak gitu ya. Udah cukup ya teman-teman? Cukup, Bu. Ya, oke. Selamat istirahat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam. Terima kasih.